Siapa namanya? Haji Titin. Haji Titin. Wow, Bu Haji. Coba mana Bu Hajinya? Bu Hajinya mana? Ini Pak, saya Pak. Kemudian Bu Haji jualan apa? Jualan baju Pak, pas mau munggahan, mau peremaan. Nggak bisa jualan. Modalnya habis dong kebakar. Habis semua Pak, nggak ada yang tersisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Edan Channel. Salut dengan Ibu Haji Titin, pedagang yang berasal dari Ciamis yang viral gara-gara menipu Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi. Ternyata di dunia ini, di Indonesia, di Jawa Barat, masih banyak para penjahat yang menggunakan, yang memanfaatkan kebaikan orang lain. Di samping kasus yang besar, ada pengoplosan Pertamax dengan korupsi triliunan, ada juga yang dilakukan oleh seorang pedagang pasar hanya karena ingin mendapatkan bantuan dengan modal belas kasihan, pura-pura menangis, pura-pura kehilangan aset. Beliau rela merendahkan, menurunkan harga dirinya sampai sedemikian rupa, sehingga warga Ciamis ini bukan hanya terkenal dengan kerupuknya, kerupuk Ciamis, kemudian makroninya juga makroni Ciamis, galenoknya juga galeno Ciamis, tetapi orang Ciamis juga ini ada yang sangat nekat menipu pejabat di Jawa Barat. Kenapa ini bisa segera dengan cepat diketahui bahwa Bu Haji Titin itu adalah menipu? Karena tayangan yang diupload di channel KDM itu pengikutnya sudah 5 juta lebih, penontonnya sudah cukup banyak, dan khusus untuk warga Jawa Barat sekarang sedang dilanda demam gubernurnya, di mana Kang Deddy Mulyadi itu banyak melakukan lompatan-lompatan untuk menuju Jawa Barat istimewa. Walaupun sebetulnya hal-hal yang seperti ini sudah beliau lakukan jauh-jauh hari. Sehingga tingkah laku pada Deddy Mulyadi sekarang sudah banyak orang yang tahu, sudah banyak warga masyarakat yang mengetahui. Maka ketika ada hal-hal yang dilakukan, itu akan cepat menyebar. Nah, mudah-mudahan virus kebaikannya ini segera menyebar untuk warga masyarakat Jawa Barat. Dan apabila ada orang-orang jahat yang bermaksud untuk menjelek-jelekan beliau, untuk memfitnah beliau, untuk mengelabui beliau, maka akan segera diketahui oleh para netizen, para pecintanya, para fansnya, atau para pendukungnya. Nah, salah satunya Bu Haji Titin ini yang tidak hati-hati dalam melakukan aksinya. Karena kebodohannya, karena memanfaatkan situasi, akhirnya menjadi bumerang, di mana semua warga masyarakat bukan hanya di Jawa Barat tetapi lintas provinsi mengetahui bahwa Haji Titin adalah penipu. Nah, sehingga julukan apa yang cocok untuk Bu Haji Titin? Bu Haji Titin tukang ngawadul, Bu Haji Titin tukang tipu, Bu Haji Titin Sarwajeng Mulyono, Bu Haji Titin Pinocchio, atau apapun yang akan disematkan oleh para netizen, itu yang tidak akan bisa ditahan. Karena netizen itu lebih kejam daripada pedang samurai. Nah, kemudian buntut dari video ini, para pedagang yang merasa dibohongi, yang merasa bahwa bantuan dari gubernur itu tidak tepat sasaran, kemudian melakukan interogasi. Nah, interogasi yang selanjutnya itu dilakukan klarifikasi oleh yang bersangkutan Ibu Hajah Titin, bahwa apa yang beliau nyatakan itu adalah kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa saya menderita kerugian 600 juta itu tidak benar. Bukan saya mempunyai 1 kios, itu juga tidak benar. Yang benar saya mempunyai 8 kios. Video yang beredar di channel Pak Deddy Mulyadi merupakan
toko Bapak Haji Budi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar, tapi ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun demikian perlu juga untuk dilakukan investigasi ulang, untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dua orang yang ada dalam video itu. Satu, Pak Mantrinya juga ini harus dilakukan pendalaman. Apakah Pak Mantri yang disebut Pak Mantri dalam video tersebut yang mengenakan baju merah itu sama sekali tidak tahu tentang Bu Haji ini, tentang kepemilikan tokonya, karena Bu Haji Titin itu memiliki toko sebanyak 8. Nah, toko itu sifatnya hak guna pakai. Kenapa satu orang itu bisa memanfaatkan menggunakan kios sampai jumlahnya banyak sekali? 8 kios dikuasai oleh satu orang. Kalau tujuannya adalah untuk mensejahterakan warga masyarakat, maka pembagian kios itu jangan sampai dimonopoli oleh seseorang. Satu kios satu orang, atau satu kios satu kakak. Kalau misalkan ini hanya dimonopoli oleh seseorang, berarti di situ ada permainan. Ini harus dicek, harus diperiksa. Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Karena uang yang dibangun untuk membangun pasar manis Ciamis itu adalah uang masyarakat, uang rakyat. Dan retribusinya itu cukup murah. Masa iya warga masyarakat yang mau berdagang tidak ada yang berminat dengan harga yang murah tersebut? Apakah betul-betul itu harganya hanya retribusi saja, atau ada harga-harga yang lain? Nah, selain Pak Mantri juga, ketika Pak Haji Mumu datang, itu kan di sebelahnya itu ada seorang perempuan di sebelah Bu Haji. Apakah itu anaknya, atau tetangganya, atau pemilik kios yang lain? Ini juga harus dikonfirmasi, harus diperiksa. Kalau misalkan itu anaknya, berarti kan mengetahui kondisi pasar, kemudian kerugian apa saja yang dialami oleh Ibu Haji Titin. Kenapa dia sampai membiarkan kebohongan itu? Kenapa tidak menyanggahnya? Apakah di situ ada kong kali kong? Nah, ini yang harus diperdalam. Mudah-mudahan dari kasus ini tidak terulang lagi di tempat-tempat yang lain. Dan jangan sampai kita itu memanfaatkan kebaikan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Karena apa? Karena yang rugi nanti itu adalah diri sendiri. Dan ingat, ketika nanti misalkan bangunan pasar itu dibangun kembali, yang berdasarkan informasi bahwa Bupati itu akan melakukan akselerasi dalam pembangunannya, sehingga sebelum Lebaran itu sudah dibangun, sudah selesai dibangun, maka dipastikan kios Ibu Haji Titin itu sudah tidak akan laku lagi. Ini bukanlah sebuah doa, tetapi ini mungkin sebab akibat. Karena warga tahu, netizen tahu, sehingga mungkin nanti omsetnya akan menurun, bahkan bangkrut. Warga masyarakat Ciamis yang terbiasa belanja ke sana, ke pasar Ciamis Manis, ke kiosnya Ibu Titin, mungkin akan mempertimbangkan kembali untuk belanja di sana atau tidak. Mungkin pindah langganan, mungkin berpindah belanjanya ke online, karena kalau misalkan warga masyarakat sudah mengetahui karakter seseorang, nah biasanya itu terpengaruh, terdampak, merasa kecewa, sehingga tidak melakukan transaksi, tidak berbelanja ke toko Ibu Titin. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga buat Ibu Haji Titin, agar jangan sampai terulang di kemudian hari. Dan mudah-mudahan warga masyarakat Ciamis, khususnya yang sering berbelanja ke toko Ibu, itu masih berbaik hati, masih melakukan transaksi di toko Ibu. Tetapi kalau misalkan nanti para pelanggannya pada mundur, pelanggannya tidak pernah datang, jangan salahkan pelanggan, tapi introspeksi diri bahwa ini adalah buah dari penipuan yang sudah dilakukan oleh Bu Haji Titin kepada gubernur.
Bapak Deddy Mulyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma itu, ya kesalahan Bu Haji itu cuma ini. Kesalahannya satu, Bu Haji tidak bisa berjualan lagi, padahal bisa karena biasanya masih banyak. Tuh, ya. Jadi gini, poin-poinnya seperti itu. Nah, langsung aja. Abdi naros kali Bu Haji, leres Bu Haji kiosnya kan apa hiji? Karena hiji. Sadayana. Gaduna aya kedalapan langkung. Oke, mohon hiji. Anu kedua, anu kerugian. Anu saur ibu diwartosan 600 juta. Eta lalasan nabi bohong. Yang Pak bisa mau dilebet berampas mah dia. Tahu sih warga supaya beres ya. Ayam mas. Nah, anu disut kan waktu sarita waktu ibu ngangkan kerugian 600 juta. Anu disut kan anu biasa anu Pak Haji Budi. Tak. Ayo disutna mah kapan keterangan mana anu disutna. Nah, intinya seperti itu. Ibu mengakui kesalahan tuh. Mengakui. 2. Hiji deui. Nah, tentang yang tidak bisa berjualan, ibu nyarioskeun ke gubernur bahwa ibu sampai tidak bisa berjualan, tidak bisa makan. Lalu akan minder Pak. Jualan memang kita jualan. Terus bilang ada yang barangnya habis. Itu kan sudah termasuk tadi, Nah itu tolong dijadikan klarifikasi Bu Ibu yang menyatakan bahwa apa yang ibu sampaikan di videonya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, itu semua bohong. Tolong diklarifikasi seperti itu supaya tidak ada kerancuan di masyarakat bahwa yang sebetulnya adanya seperti ini. Yang nantinya justru yang menjadi jelek namanya itu Pak Kepala UPTD, Pak Nungu, sama Pak KDM. Ya, itu pertanyaan-pertanyaannya ya. Untuk netizen juga silakan Anda nilai sendiri. Yang pada intinya kita bukan mau mencari kesalahan di sini, tapi hanya klarifikasi apa sih yang terjadi sebetulnya. Itu mungkin. Tinggal nanti ada video, klarifikasinya dari Ibu Haji Tini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.